sommes les Lyonnais, nous sommes les Lyonnais, et nous allons gagner. Di dunia sepak bola modern, semua mata tertuju pada pencetak gol, pada seorang winger cepat, dan pada seorang striker yang menjadi headline. Namun ada satu peran yang sering luput dari sorotan. Pemain yang tidak selalu mencetak gol, tidak selalu memberikan assist, tetapi menjadi jantungnya dari segalanya. Dialah pengatur ritme, arsitek permainan, otak di balik setiap serangan. Ini adalah kisah tentang seorang gelandang yang dibentuk dari akademi terbaik di Perancis, yang berkembang dalam tekanan, dan kini menulis babak baru dalam karirnya di Italia. Namanya Maxence Caqueret. Sebelum kita masuk ke perjalanan lengkapnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ke Soccer First ID, karena di channel ini kita akan membahas kisah sepak bola paling inspiratif dengan gaya dokumenter yang tidak biasa. Dan sekarang kita kembali ke awal. Maxence Caqueret lahir pada tanggal 15 Februari tahun 2000 di Phoenix, Prancis, sebuah wilayah yang dikenal sebagai salah satu penghasil talenta sepak bola terbaik di negara tersebut. Sejak usia muda, Caqueret pun sudah menunjukkan kecerdasan bermain yang berbeda dibandingkan pemain seusianya. Ia bukan pemain yang mengandalkan fisik atau kecepatan, tetapi visi permainan dan juga kecerdasan taktik. Bakatnya segera menarik perhatian Olympique Lyonnais, salah satu akademi terbaik di Eropa yang telah melahirkan banyak bintang seperti Karim Benzema dan juga Alexander Lacazette. Menurut berbagai laporan dari L'Equipe dan UEFA Youth Reports, Akademi Lyon pun dikenal fokus pada pengembangan teknik, pemahaman taktik, dan karakter pemain. Disinilah Caqueret ditempa. Sebagai gelandang tengah, ia belajar bagaimana mengontrol tempo permainan, membaca ruang, dan membuat keputusan cepat di bawah tekanan. Pelatih Akademi Lyon sering memujinya sebagai pemain dengan football IQ yang tinggi, sebuah kualitas yang tidak bisa diajarkan dengan mudah. Perjalanan Caqueret di tim muda Lyon pun diwarnai dengan prestasi. Ia menjadi bagian penting dari tim yang tampil kompetitif di kompetisi muda Eropa, termasuk UEFA Youth League. Penampilannya yang konsisten membuatnya dipromosikan ke tim utama Lyon. Debut profesionalnya pun datang pada tahun 2019, meskipun awalnya hanya menjadi pemain rotasi. Caqueret perlahan mulai mendapatkan kepercayaan. Menurut data dari Transfermarkt dan analisis ESPN, menit bermainnya pun meningkat secara signifikan dalam 2 musim pertamanya. Namun perjalanan menuju tim utama bukanlah sesuatu hal yang mudah. Di klub sebesar Lyon, persaingan pun cukup sangat ketat. Setiap kesalahan bisa membuat pemain kehilangan tempat. Dan bagi Caqueret, ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk membuktikan dirinya. Jika bab 1 adalah tentang potensi, maka bab 2 adalah tentang pembuktian. Musim 2019-2020 menjadi titik penting dalam karir Maxence Caqueret. Ia mulai mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak di tim utama Olympique Lyonnais, termasuk di kompetisi terbesar Eropa, UEFA Champions League. Salah satu momen paling bersejarah adalah ketika Lyon secara mengejutkan mencapai semifinal Liga Champions pada tahun 2020. Dalam perjalanan tersebut, Lyon pun berhasil menyingkirkan raksasa seperti Juventus dan Manchester City. Sebuah pencapaian yang disebut banyak media seperti BBC Sport dan Sky Sport sebagai salah satu kejutan terbesar dalam sejarah kompetisi modern. Di tengah perjalanan luar biasanya itu,
Kakueret mulai menunjukkan kualitasnya. Meskipun masih muda, ia tampil dengan ketenangan luar biasa di lini tengah. Ia mampu mengontrol permainan, membantu pertahanan, sekaligus menjadi penghubung ke lini serang. Menurut statistik dari UEFA dan WhoScored, Kakueret memiliki akurasi umpan tinggi dan kontribusi defensif yang solid, menjadikannya salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Eropa saat itu. Dan sejak saat itu pun, perannya di Lyon semakin penting. Ia bukan lagi sekedar pemain muda, ia adalah bagian dari sistem utama tim. Namun, seperti banyak pemain lainnya, perjalanan tidak selalu naik. Perubahan pelatih, inkonsistensi dari tim, dan tekanan performa membuat Kakueret pun harus terus beradaptasi. Namun satu hal yang tidak berubah adalah kepercayaannya terhadap kemampuannya. Dan kepercayaan itu pun akan membawanya ke babak baru dalam karirnya. Dalam sepak bola, kadang kamu harus meninggalkan zona nyaman untuk berkembang. Itulah yang dilakukan oleh Maxence Kakueret ketika ia mengambil keputusan besar untuk melanjutkan karirnya bersama Como. Transfer ini pun menjadi sorotan banyak media Eropa seperti Sky Sport Italia dan juga L'Equipe, karena Kakueret meninggalkan klub besar seperti Lyon untuk proyek yang sedang berkembang di Italia. Namun di balik keputusan itu, ada visi. Como bukan sekedar klub biasa. Dengan dukungan finansial yang kuat serta ambisi besar, mereka pun berusaha membangun tim kompetitif di Serie A. Dan Kakueret pun diproyeksikan sebagai jantung permainan. Di Italia sendiri, gaya bermainnya lebih taktis, lebih disiplin, lebih menuntut kecerdasan posisi. Dan ini sangat cocok dengan karakter dari Kakueret itu sendiri. Dan menurut analisis dari Opta maupun ESPN, sejak bergabung dengan Como, Kakueret pun menunjukkan adaptasi yang cepat. Ia menjadi pengatur tempo, pemain yang menghubungkan lini belakang dan depan, serta sosok penting dalam transisi permainan. Perannya tidak selalu terlihat dalam statistik gol ataupun assist, namun dalam sepak bola modern, peran seperti ini justru sangat krusial. Dan di Como, ia pun menemukan peran tersebut. Dalam karir seorang pemain, selalu ada satu pertandingan yang mengubah segalanya. Bagi Maxence Kakueret, momen itu tidak datang dari gol spektakuler, tetapi dari kendali permainan yang sempurna. Salah satu pertandingan yang paling sering disorot oleh media seperti UEFA.com dan BBC Sport adalah saat ia tampil luar biasa bersama Olympique Lyonnais di ajang Liga Champions 2020. Dalam laga-laga krusial melawan tim besar, Kakueret menunjukkan kematangan yang jauh melampaui usianya. Ia tidak mencetak gol, ia tidak menjadi headline utama, namun setiap serangan Lyon selalu melewati dirinya. Dengan sentuhan yang sederhana, dengan umpan pendek yang presisi, dengan positioning yang cerdas, ia pun sering terlihat mengontrol ritme pertandingan. Banyak analis dari Sky Sport menyebut penampilannya sebagai quiet domination. Dominasi yang tidak mencolok, tetapi sangat menentukan. Dan inilah yang membuat Kakueret pun berbeda. Ketika pindah ke Como, ia kembali menciptakan momen-momen penting. Dalam beberapa pertandingan Serie A, ia menjadi pemain kunci dalam menjaga keseimbangan tim, terutama dalam laga-laga ketat di mana kontrol lini tengah menjadi penentu hasil akhir. Mungkin tidak semua orang melihatnya, namun pelatih, rekan setim, dan juga analis tahu betapa pentingnya peran tersebut. Karena dalam sepak bola, tidak semua pahlawan berdiri di garis depan. Untuk benar-benar memahami dari Maxence Kakueret, kita harus melihat lebih dalam dari sekedar statistik. Kakueret adalah tipe gelandang yang sering disebut sebagai deep lying playmaker, pemain yang mengatur tempo dari lini tengah bawah.
Pertama, visi permainannya. Menurut analis WhoScored dan Opta, Kakweret memiliki tingkat akurasi umpan yang tinggi dan kemampuan membaca ruang yang sangat baik. Ia selalu tahu kemana bola harus diarahkan sebelum menerima bola. Yang kedua, kontrol tempo. Ia bukan pemain yang terburu-buru. Ia tahu kapan harus mempercepat permainan dan kapan tahu harus menenangkan ritme. Yang ketiga, kontribusi defensif. Meskipun bukan gelandang bertahan murni, Kakweret memiliki kemampuan pressing dan intersepsi yang solid. Ia sering berada di posisi yang tepat untuk memotong serangan lawan. Lalu yang keempat, konsistensi. Ini adalah kualitas yang paling sulit dimiliki oleh pemain muda. Namun Kakweret menunjukkan stabilitas performa yang tinggi, baik di Lyon maupun di Como. Dalam sistem sepak bola modern, pemain seperti Kakweret sangat berharga. Ia adalah sebagai penghubung, ia adalah sebagai penyeimbang, dan ia adalah fondasi dari permainan tim. Dan tanpa pemain seperti ini, bahkan tim terbaik pun bisa kehilangan arah. Memasuki tahun 2026, perkembangan dari Maxence Kakweret pun menunjukkan grafik yang stabil dan juga konsisten. Berdasarkan data dari Transfer Market, Opta maupun ESPN, Kakweret telah mencatatkan ratusan penampilan profesional sejak debutnya bersama Olympique Lyonnais. Statistiknya mungkin tidak mencolok dalam hal gol ataupun assist, namun angka lain menunjukkan perannya yang sebenarnya. Akurasi umpan yang tinggi, sering di atas 85%. Jumlah sentuhan bola yang konsisten, tinggi per pertandingan. Intersepsi dan recoveries yang stabil, serta kontribusi dalam build-up play. Saat bermain untuk Como, statistik ini pun tetap terjaga. Bahkan dalam beberapa pertandingan, ia menjadi pemain dengan jumlah sentuhan bola terbanyak, tanda bahwa permainan tim berputar di sekitarnya. Kakweret sendiri adalah tipe pemain yang membuat tim bermain lebih baik tanpa harus mencuri perhatian. Dan ini adalah kualitas yang sangat langka. Karena dalam sepak bola modern, tidak semua pemain harus menjadi seorang bintang. Malah beberapa harus menjadi sebuah fondasi. Dan Kakweret adalah fondasi itu sendiri. Dan ada beberapa fakta menarik tentang Maxence Kakweret yang membuatnya unik. Yang pertama, ia adalah produk murni Akademi Olympique Lyonnais, salah satu akademi terbaik di dunia. Lalu ia pun dikenal sebagai pemain dengan kecerdasan taktik tinggi sejak usia muda. Ia pun tidak mengandalkan fisiknya yang besar, tetapi mengandalkan posisi dan pemahaman permainan. Ia pun pernah menjadi bagian dari generasi Lyon yang mencapai semifinal Liga Champions, pencapaian luar biasa untuk klub non-unggulan. Ia pun dikenal sebagai pemain yang rendah hati dan fokus pada perkembangan diri, bukan popularitas. Dan juga adaptasinya di Italia menunjukkan fleksibilitas taktik yang tinggi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Kakweret bukan hanya pemain yang berbakat, tetapi juga pemain yang memahami permainan secara mendalam. Dan itulah yang membedakan pemain bagus dengan pemain hebat. Tidak semua pemain sepak bola menjadi bintang dengan cepat. Beberapa harus berjalan dalam diam. Maxence Kakweret adalah salah satunya. Ia bukan pemain yang sering muncul di headline. Ia bukan pemain dengan jutaan pengikut media sosial. Namun di lapangan, ia adalah salah satu pemain yang paling penting. Perjalanannya mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak selalu tentang popularitas. Terkadang, ini tentang konsistensi, tentang kerja keras setiap hari dan tanpa sorotan. Dalam wawancara yang dirangkum oleh media seperti L'Equipe, Kakweret dikenal sebagai pemain yang fokus pada perkembangan, bukan pada pujian.
Dan itulah yang membuatnya terus berkembang. Karena dalam dunia yang penuh distraksi, fokus adalah kekuatan terbesar. Kisah Maxence Caqueret bukan tentang kejayaan yang instan. Ini adalah kisah tentang proses, tentang bagaimana seseorang bisa berkembang tanpa harus menjadi pusat perhatian. Ia pun mengajarkan kita bahwa tidak semua orang harus menjadi yang paling mencolok untuk menjadi yang paling penting. Dalam hidup, tidak semua orang akan melihat usaha kita. Tidak semua orang akan memahami peran kita. Namun itu tidak berarti kita tidak berarti. Karena seperti Caqueret, terkadang orang yang paling tenang justru yang paling menentukan. Jika kalian sedang berjuang, jika kalian merasa tidak diperhatikan, ingatlah bahwa bahkan dalam sepak bola, tim tidak bisa menang tanpa pemain seperti Caqueret. Dan mungkin dalam cerita hidupmu, kalian adalah pemain tersebut. Akhirnya kita sampai di penghujung kisah ini. Dari seorang anak muda yang tumbuh dalam diam, hingga menjadi otak permainan di tengah lapangan. Perjalanan mengajarkan kita satu hal, bahwa tidak semua pahlawan harus terlihat untuk menjadi penting. Sepak bola bukan hanya tentang gol, bukan hanya tentang sorotan, tetapi tentang mereka yang bekerja dalam diam dan mengubah jalannya sebuah permainan. Dan di Soccer Fresh ID, kita akan terus membawakan cerita-cerita seperti ini untuk kalian. Cerita tentang perjuangan, tentang harapan, dan tentang mimpi yang tidak pernah padam. Jadi, jika kalian ingin terus menyelami kisah-kisah sepak bola paling inspiratif, paling emosional, dan paling mendalam, subscribe sekarang juga ke Soccer Fresh ID. Like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Karena di sini, kita tidak hanya menonton sepak bola, kita menghidupkan setiap ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer Fresh ID.